Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Deni Dwi Wartawan, NIM 2014-101045, absen 8 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel daripada tugas akhir dari mata kuliah Hukum Organisasi Internasional, yang mana artikel yang saya buat sendiri adalah judulnya yaitu seperti yang ada di layar, yakni Ius Constitutum menjadi Ius Constituendum, mengembalikan fokus manusia menciptakan organisasi internasional untuk mencapai keadaan utopis. Mungkin abstraknya saya ingin menyampaikan bahwa Ius Constitutum itu adalah sebuah hukum positif yang mana digunakan atau berada dalam suatu wilayah kekuasaan yang dirancang oleh penguasa dalam rangka tujuan yang beragam, namun tetap berpatokan pada hukum yang diciptakan, yaitu ius constituendum, oleh lingkup manusia dengan kepentingannya masing-masing. Manusia sebagai makhluk yang berkumpul atau bergerombol, zoon politikon, memang memaksa dirinya untuk dibatasi dengan hukum guna mengatur gesekan sosial atau gejolak sosial yang akan terjadi akibat dari bergerombolnya manusia itu, di mana manusia yang sifatnya memang selalu saling membutuhkan dan menyingkirkan yang lain untuk kebutuhannya sendiri. Jadi itu harus diatur kan seperti itu. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Dan di mana manusia untuk mencapai kebutuhannya hingga mencapai esensial sebuah kebahagiaan, menjadikan dirinya menghalalkan segala cara nantinya kalau nggak diatur. Dengan adanya hukum, dengan hukum positif yang disesuaikan dengan hukum yang diciptakan, maka didapatlah sebuah kebahagiaan. Lalu lanjutannya biar nyambung, kenapa kok ada mengembalikan fokus manusia menciptakan organisasi internasional mencapai keadaan utopis. Ini ada kata utopis, mungkin kita akan bahas di pendahuluan dulu. Introduction. Utopia, ini ada gambarnya. Ini cuma gambaran ya keadaan utopia yang diharapkan manusia itu seperti apa. Sebenarnya harapan saya sih dunia seperti ini. Jadi kalau diartikan secara kata, utopia itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lucunya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dan diartikan menurut Kamus KBBI itu adalah sebagai sistem sosial politik yang sempurna, yang hanya ada dalam bayangan atau khayalan, dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Jadi kalau diperlebar lagi selain KBBI ya, menurut filsuf Yunani kuno yaitu Plato hingga politikus Sir Thomas More, utopia itu diidentikan dengan masa depan yang lebih baik dari saat ini. Jadi manusia itu selalu mendambakan keadaan dirinya yang lebih baik. Manusia selalu mendambakan dirinya terpenuhi akan semua kebutuhan dan keinginannya. Dan di mana ia mengharapkan keadaan itu, maka saya mengartikan sebagai itulah sebuah keadaan utopis atau keadaan yang sempurna bagi manusia, keadaan yang di mana semua kebutuhan dan keinginan itu terwujud, itulah keadaan utopis. Jadi semua manusia mengejar itu gitu menurut saya. Dan makanya hukum itu hadir sebagai sang pengatur kehidupan yang menjadi sebuah hasil cipta karsa karya manusia yang memposisikan dirinya guna memberikan batasan gerak untuk mencapai manusia yang ingin mencapai keadaan utopis di masing-masing individunya.
Dan oleh karenanya hukum sebagai pembatas dan ingin mencapai tujuan masyarakat tertentu ya, karena keadaan utopis itu akhirnya diseragamkan, keadaan bahagia itu diseragamkan dan menjadi masyarakat yang berkumpul itu pastinya akan menjadi masyarakat sehingga diatur oleh hukum. Dan akhirnya hukum itu sebenarnya sebagai sebuah penyelesai masalah demi tercapainya kebutuhan masyarakat. Berarti hukum itu hadir karena masyarakat butuh. Makanya ada itu yang asas ius societas ibius. Di hukum itu selalu hadir, masyarakat itu selalu hadir baru hukum gitu. Karena hukum itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nggak mungkin hukum duluan ada baru ada masyarakat mungkin. Lalu kebutuhan masyarakat akan hukum menjadikan perlunya adanya petugas yang mampu menegakkan hukum. Sehingga muncul mereka yang dipercaya. Ini adalah nalar kenapa pemerintah itu ada. Sehingga mereka yang dipercaya itu muncul dan karena dipilih atau bahkan memilih dirinya sendiri sebagai seorang penegak hukum atau sebagai penegak hukum yang biasanya haknya terdiri atas membuat hukum legislatif, menjalankan hukum atau melaksanakan hukum eksekutif, dan melakukan peradilan terhadap hukum yang berlaku, yudikatif. Jadi pemerintah itu pasti kayak gitu. Walaupun entah itu kekuasaan dipisah-pisah atau kekuasaan jadi satu, raja aja yang kayak gitu, yang bisa buat hukum dia, yang bisa buat menjalankan hukum dia, yang mengadili juga dia. Ya pasti seperti itu pembagiannya, kekuatannya sebuah pemerintahan. Dan jika sudah ada seperti itu dalam satu skop wilayah di mana ada masyarakatnya, udah ada hukumnya, udah ada pemerintahan yang berdaulat itu berdasarkan hukum, terus ada penduduknya, itu udah jadi sebuah negara udah istilahnya. Karena mereka sudah berikrar mengikatkan diri dan mengakui pemerintahan yang berdaulat itu dan dengan hukum-hukumnya yang dibuat oleh pemerintahan itu. Nah, sebagai manusia yang pastinya selalu membutuhkan orang lain, begitupun juga negara pasti membutuhkan negara lain guna melengkapi atau memenuhi daripada kebutuhan dari negaranya tersebut. Seperti Indonesia yang perlu bantuan negara lain untuk diekspor, entah itu produk-produk produk-produk HP misalkan Xiaomi boleh diekspor ke Indonesia. Terus Indonesia juga dibutuhin nikelnya oleh luar negeri untuk dibikinin baterai dan segala macam. Itu adalah simbiosis mutualisme yang tercipta daripada dunia dunia dengan hubungan internasionalnya. Jadi inilah logika kenapa kenapa hubungan internasional itu terjadi, karena negara lain pasti saling butuh. Awalnya mereka saling butuh. Lalu karena saling butuh, akhirnya mereka menetapkan suatu ikrar, dan ikrar tersebut karena diikuti oleh lebih dari satu negara mungkin, akhirnya mereka membuat suatu ius constitutum. Mereka membuat suatu perjanjian hukum positif yang akhirnya berimplikasi daripada hukum dalam negerinya sendiri. Dan hukum positif itu disesuaikan kembali dengan hukum yang dicita-citakan dari masing-masing negara itu untuk mencapai yang namanya keadaan utopian ini, di mana negara satu negara lain saling membutuhkan dan berikrar membuat hukum. Akhirnya mereka membuat ius constitutum, dan ius constitutum itu disesuaikan dengan ius constituendum sehingga tercapainya yang namanya keadaan utopian, keadaan utopis. Oke, jadi lewat artikel ini saya itu ingin menyimak kembali, sebenarnya mungkin cuma mengulas kembali mengapa sih dunia itu negara-negara itu menjalin hubungan, mengapa negara meleburkan diri dalam organisasi internasional dengan logika sesederhana tadi, walaupun sebenarnya nggak sesederhana itu sih. Lalu
Mengapa organisasi internasional menyebabkan kedaulatan hukum suatu negara akhirnya bisa tunduk dengan hukum yang ada dalam organisasi internasional tersebut gitu. Jadinya mereka menyesuaikan gitu hukumnya dengan hukum yang ada di organisasi internasional. Terus apa sih sejatinya tujuan organisasi internasional? Apa itu hukum internasional dan apa itu organisasi internasional? Serta mengapa kita menjadi masyarakat internasional? Apa hubungannya semua itu dengan kebahagiaan? Yang keseluruhan pertanyaan-pertanyaan ini akan kita ulas ulang melalui artikel ini dengan memfilosofiskan berbagai logika dasar daripada saya sendiri dan dengan keadaan dunia melalui pengumpulan informasi, baik itu informasi sejarah, teknologi, dan perkembangan organisasi internasional itu sendiri. Baik, itu di pendahuluan. Kita lanjut ke pembahasan. Development story, perkembangan cerita. Sebelum kita cerita, mungkin kita mengenal manusia itu apa dah ya. Bukan ngajarin ya, cuma mengingat lagi. Manusia itu, kalau menurut KBBI ya, ada makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Bisa menguasai makhluk lain ya. Dan menurut Aristoteles adalah makhluk yang bermasyarakat, son politikon, seperti biasa, itu istilahnya Aristoteles, dan itulah yang membedakan baik dari ilahi maupun dari binatang. Menurut Plato, manusia akal dan berpikir ialah suatu kesatuan. Jadi kalau disebut manusia itu pasti punya akal dan punya pikiran gitu. Karena jiwa raga saja tanpa ada yang akal pikiran itu nggak cukup menurut Plato. Lalu dari pengertian ini saya mengartikan dengan kesimpulan awal bahwa berbagai pengertian ini sekiranya manusia itu diartikan sebagai makhluk hidup yang memiliki kesadaran berpikir dan pastinya berakal budi. Nggak hanya sekedar makhluk aja. Nah, dengan akal budi ini memacu daripada manusia untuk berbagai pikiran terkait bagaimana dirinya bertahan hidup. Menyeimbangkan kemampuan fisiknya, manusia selalu mencari cara memenuhi kebutuhan. Kita bicara kebutuhan sekarang. Kebutuhan-kebutuhan ini berasal dari keperluan dari diri manusia itu sendiri, baik secara keperluan secara fisik maupun psikis. Kebutuhan ini selalu ada bahkan seiring perkembangan masa. Bisa berganti-ganti sehingga tiada limitasi dari sebuah kebutuhan manusia. Kebutuhan hadir tidak sama dengan keinginan. Tapi keinginan adalah termasuk dalam sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan merupakan suatu yang memiliki dampak bermanfaat bila dipenuhi. Memiliki fungsi, perlu mengikat atas keberadaannya, itu kebutuhan. Kalau keinginan, perbedaannya, biasanya bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang. Nah, pemenuhan terhadap keinginan biasanya bersifat kepuasan semata dan cenderung menyesuaikan terhadap selera individu. Akan tetapi, keinginan memacu sebuah kebutuhan itu bisa terpenuhi loh. Sebagai contoh, memenuhi kebutuhan makan. Nah, kita ini makan kan perlu, kadang-kadang ada yang berkeinginan dengan bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing. Atau dia bertani, terus dapat hasil dari pertanian itu yang dipakai makan. Kan? Jadi kan keinginan itu bisa dijadikan dasar untuk memenuhi atau acuan untuk memenuhi daripada sebuah kebutuhan. Karena makan itu kan kebutuhan primer. Lalu daripada keinginan apa tuh? Kadang keinginan untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan istirahat. Itu bisa udah. Keinginan selalu menjadi penyelesaian masalah kebutuhan atau bisa terbalik, kebutuhan menyelesaikan masalah keinginan. Yang contohnya yaitu manusia butuh makanan agar bisa memiliki energi untuk bermain permainan yang diinginkan. Jadi kebutuhan jadi penyelesai dari masalah keinginan yang ingin dicapai. Bayangkan kalau kita
nggak mengisi makanan dulu dalam tubuh kita, nggak punya energi, kita kan nggak bisa mengisi keinginan. Itu maksudnya. Nah, jadi ini mengindikasi bahwa keinginan atau kebutuhan memang satu hal yang berbeda, tetapi tetap memiliki faktor yang sama, yaitu sama-sama penyebabnya berasal dari faktor keperluan. Manusia perlu mengisi keinginan, dan manusia juga perlu mengisi kebutuhannya. Karena kebutuhan dan keinginan itu seyogianya saling mengisi satu sama lain. Baik, baru sekarang kita cerita ke peradaban nih. Baik, di sini ada gambar manusia purba. Ini mungkin 15.000 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi tepatnya. Pada masa praaksara, manusia memiliki posisi yang bersetara dengan hewan. Bahkan hewan lebih mendominasi gitu ekosistem yang liar pada masa itu. Manusia hanya berpikir bagaimana caranya memenuhi keperluan nutrisi bagi tubuhnya untuk bisa bertahan hidup. Manusia selalu mengandalkan dirinya untuk memburu hewan, dan tak jarang pula justru dirinya bahkan akhirnya diburu oleh hewan tersebut. Nah, setelah bertahun-tahun, bukan setelah bertahun-tahun, kita lanjut dulu. Akhirnya manusia pun juga dalam keadaan yang primitif seperti itu, mereka harus bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri atau hidup mereka sendiri bila terserang oleh individu atau hewan lain. Dan manusia hanya bergantung dengan apa yang disediakan oleh alam saja, belum berpikir untuk saya harus membuat itu, saya harus bertanam, menanam sesuatu agar bisa saya menghidupi diri saya. Dan jika apa yang disediakan oleh alam sudah habis, atau keadaan alam yang tidak strategis, tidak mendukung adanya kehidupan, karena zaman dulu itu zaman es, jadi suasana sangat dingin, mereka akan berjalan tanpa tahu arah gitu. Yang penting kalau udah ketemu tempat yang pas, ya mereka ya diam di sana gitu. Dan akhirnya gara-gara itu manusia kan belum ada hukum, udah sih ada hukum, cuma satu hukum rimba, makan atau dimakan. Jadi akhirnya hidup mereka tuh nomaden. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, seribuan tahun kemudian, tepatnya 6.000 tahun sebelum Masehi, kesadaran manusia akan untuk bertahan pada suatu wilayah pun tumbuh. Mereka berdiam di wilayah yang dirasa strategis dan membuat manusia akhirnya mulai belajar bersahabat dengan alam. Dirinya mulai bercocok tanam dan hidup menetap. Dan pada masa ini akhirnya, daripada dulu mereka manusia itu belum mampu memenuhi daripada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan nutrisi pada tubuhnya biar bisa makan gitu kali enggak. Akhirnya pada masa ini udah bisa, karena mereka akhirnya bercocok tanam gitu, akhirnya mereka juga mungkin berternak pada saat itu untuk biar mereka tuh nggak nomaden terus, dan akhirnya membuat sebuah pemukiman pada akhirnya. Dan dalam masa inilah akhirnya kebutuhan pertama manusia, itu kebutuhan fisiologis, bisa teratasi. Setelah itu 30 tahun sebelum Masehi, akhirnya manusia berkoloni dan bermasyarakat serta beradab atas hukum. Manusia menciptakan koloni-koloni dengan pemerintahan dan kekaisaran masing-masing. Banyak kemajuan terjadi, bahkan manusia mulai menciptakan alat-alat dan senjata guna mempertahankan diri atau menyerang koloni lain. Dogma dan anggapan bahwa pemimpin adalah perpanjangan atau bahkan anak Tuhan sangat kental pada saat itu. Jangan berharap kebebasan berpendapat diberikan pada masa tersebut, karena bagi mereka yang membangkang dan terhadap aturan penguasa dan akan berakhir dengan kematian. Akan tetapi dengan tetap mengikuti aturan dan rekomendasi daripada penguasa, maka keadaan diri dan keluarga akan tetap baik-baik saja. Pada masa inilah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kedua, yaitu rasa aman, di mana mereka akan dijaga oleh kekaisaran atau pemerintahan yang ada, asalkan mereka nurut aja gitu. Ikut aja dalam aturan hukum yang sudah dibuat oleh penguasa, walaupun itu akhirnya cuma mengisi kebutuhan penguasa aja sih gitu. Lalu
kekaisarannya semakin besar wilayahnya dan keinginan untuk menguasai daerah lain pun ada, karena sumber daya alam yang ada dalam negerinya mungkin berkurang dan perlu mencari ke negeri lain, terus mereka mengajak, join dong, bagi, nggak mau, dan akhirnya ya serang gitu, diseranglah daerah tersebut, dan akhirnya berakhir pada masa di mana akhirnya manusia itu menciptakan perang. Sepertinya dari masa lalu, dari mereka belum mengenal peradaban, akhirnya kena yang namanya peradaban permukiman, manusia berkoloni-koloni, manusia itu nggak pernah berada di zona nyaman gitu. Sebelum mereka bersaing dengan spesies lain dan akhirnya sekarang bersaing dengan spesies sendiri. Lalu perang, perang yang terus berkecamuk dan akhirnya membuat masing-masing daerah pun juga menguasai daerah lain, dan perang tersebut mengakibatkan adanya manusia yang rasa amannya itu jadi hilang. Karena daerahnya kan udah diserang, terus mereka dijajah, terus mereka jadi budak. Kan banyak kan kayak gitu. Lalu setelah 395 Masehi, yakni setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, tibalah manusia pada era kegelapan. Ya, tahulah era kegelapan kan, mungkin dari teman-teman yang pernah baca. Itu loh era yang dimana gereja tuh perannya tuh lebih kuat gitu. Dimana doktrin agamanya sangat besar sekali. Dan akhirnya para raja tuh ngikut-ngikut aja gitu. Karena semua hal tentang keduniawian itu dianggap nggak berarti apapun gitu. Sehingga krisis berpikir itu terjadi di masa tersebut. Dan membuat kemajuan di bidang keilmuan itu kurang mengalami perkembangan. Kebijakan pemerintah kuno ini akhirnya membuat manusia bertemu dengan pandemi terparah sepanjang sejarah dunia pertama kali waktu itu ya, yang karena kurangnya pengetahuan dan pemuktahiran terhadap dunia kesehatan yang kala itu diakibatkan oleh bakteri dan virus, membuat adanya yang namanya pandemi gitu. Dan telah menghabisi kurang lebih 100 juta jiwa dalam 6 tahun. Jadi itu kejadian itu di tahun 1346 sampai 352, hanya karena belum ditemukannya vaksin. Dan inilah yang wabah daripada pandemi terbesar dalam sejarah manusia kala itu, yaitu pandemi Black Death. Tahu kan ini, pakai masker burung nih. Jadi gara-gara nggak ada pemuktahiran gitu daripada kehidupan manusia karena krisisnya era berpikir pada masa kegelapan, membuat manusia itu rentan banget gitu terhadap paparan bakteri, paparan virus yang dibawa oleh tikus kadang gitu, atau binatang-binatang jorok lainnya. Dan pada abad ke-14 Masehi, ya, menjadi abad sebuah masa Renaissance dimulai, yaitu masa pencerahan, di mana pada masa ini mengedepankan sisi rasionalitas dan sekularisme dalam berpikir. Kebebasan berpikir dan berkreasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi titik balik peradaban manusia dan menjabat istilah The Age of Enlightenment. Karena melahirkan filsuf dan seniman besar mulai dari Galileo hingga Leonardo da Vinci. Ini masa di mana manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi dan berpikir, sehingga manusia bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani saja, namun pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan daripada jiwani atau kehidupan sosial mereka. Akhirnya manusia bebas gitu, kenalan sama orang lain atau menunjukkan, oh ini loh hasil karyaku. Eh, ini sebenarnya kita apa tuh menunjukkan pendapat kayak gini gitu. Akhirnya berani kayak gitu pada masa setelah Black Death itu ada, tepatnya di abad ke-14. Akan tetapi ya, akan tetapi lucunya, walaupun sudah mendapatkan dapat memenuhi kebutuhan secara jiwa dan sosial, manusia itu nggak pernah berhenti gitu untuk berkeinginan menguasai daerah lain atau berkeinginan memajukan rasnya sendiri, golongannya sendiri.
Dan akhirnya perang itu terus menggebu-gebu terjadi dan masih berlanjut antar negara meski sudah ada di masa Renaissance. Perang pun juga semakin mengkerucut di mana eh, saudara sendiri ya dalam satu negeri itu menginginkan sebuah revolusi. Tahun 1765 Masehi adalah tahun di mana perang revolusi pertama di dunia terjadi, yaitu Amerika Serikat. Banyak prajurit mati karena tertusuk atau tergores di medan perang. Mati kesakitan karena belum adanya anestesi dan mati akibat luka infeksi karena belum adanya antibiotik. Begitu juga dengan angka kematian akibat melahirkan. Karena pada masa itu dunia belum memiliki kemampuan pengobatan yang layak. Gimana sih mau ngurusin pengobatan perang terus? Terus akhirnya berserang beberapa puluh tahun seiring dengan perkembangan teknologi sehingga ditemukanlah vaksin, anestesi, dan antibiotik di abad ke-18 Masehi kira-kira. Banyak kehidupan terselamatkan dan angka kelahiran pun menjadi meledak karena semakin canggihnya atau mutakhirnya ke dunia kesehatan, menyelamatkan orang tuh makin gampang dan udah mau lahir udah mau mati nggak jadi mati orangnya gitu. Pada saat itu saktinya. Dan akhirnya banyak bayi itu lahir dengan selamat. Dan mereka yang lahir di masa ini atau masa tersebut itu disebut sebagai masa baby boomer atau ledakan kelahiran, ledakan bayi kalau bahasa terjemahan bebasnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin banyak, yang melihara nyawa, ini manusianya ada, akhirnya manusia itu dipaksa untuk membuat teknologi yang bisa digunakan secara cepat, masif, dan efisien. Dan lahirlah penemuan yang berevolusi peradaban manusia, yaitu mesin Watt yang ditemukan oleh James Watt. Penemuan ini menjadi sebuah revolusi industri di dunia, di mana teknologi yang efisien beredar di seluruh penjuru. Inovasi terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan pertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Serikat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Dalam bidang politik, upaya untuk melembagakan kekuatan besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1815. Pada saat itu, pemerintah Eropa menggagas bahwa keluarga negara-negara Eropa merupakan entitas yang terorganisir. Akhirnya konsep ini pun diperluas oleh Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Pada Konferensi Den Haag, negara-negara kecil ekstra Eropa juga diizinkan untuk ikut dalam partisipasi musyawarah politik. Sistem politik akhirnya semakin maju dan lebih meningkatkan taraf hidup manusia, meskipun akhirnya melahirkan yang namanya sistem ekonomi kapitalis modern. Kapitalis. Ya, gara-gara perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya modal, dipakai bisnis, cari cuan gitu. Dan akhirnya era ini tuh menunjukkan betapa besarnya ketimpangan sosial antara kaum pemodal dan kaum buruh. Karena waktu itu kan ya semua yang punya modal lah, mau ngasih gaji berapa gitu kan. Yang penting dia cuan, bisnisnya jalan, dia cuan, udah selesai. Lalu kesenjangan sosial yang sangat parah menunjukkan bahwa akhirnya manusia menjadi korban daripada sosialnya sendiri, di mana kaum buruh diperas habis oleh kaum pemodal. Manusia akhirnya hidup hanya dari kebahagiaan dan tujuan hidup. Siapa tak sanggup? Siapa yang tak sanggup mengikuti daripada sistem kehidupan seperti ini, maka akan terpaksa tidak bisa hidup. Sampai di sini itu kita tuh menemukan ironi dari kehidupan manusia. Padahal sesungguhnya kehidupan manusia di masa itu sudah semakin layak jika dibandingkan dengan peradaban di tahun 15.000 tahun sebelum Masehi itu, di mana manusia itu harus bersaing dengan beda spesies untuk mengikuti sebuah hukum rimba, makan atau dimakan, makan teman atau teman makan kita. Dan akhirnya berada di masa seperti ini, tapi mereka itu nggak pernah bisa bahagia juga pada akhirnya.
Karena gaya hidup baru manusia itu yang memiliki banyak keinginan dalam hidupnya justru semakin menjauhkan manusia dari esensial kebahagiaan yang manusia cari. Dan ini membuktikan manusia itu nggak pernah bisa bahagia dari masa ke masa, sebaik apapun kondisinya. Karena selalu diperbudak oleh keinginannya sendiri. Oke, berni nasihatnya. Kita lanjut ke abad ke-19. Keadaan dunia justru lebih parah. Terjadi sebuah perang terbesar yang dimulai di pertengahan tahun 1914, yaitu Perang Dunia Pertama yang memakan korban hingga 40 juta jiwa. Berlangsung selama 4 tahun yang diakhiri pada tahun 1918. Warga dunia bersorak gembira di balik duka yang masih menganga pada tahun 1918 tersebut. 4 tahun kan perangnya, matinya 40 juta. Wow. Dan akan tetapi manusia belum bisa bernapas lega itu waktu itu, karena setelah perang ternyata ada penyakit datang gitu, pandemi Spanish flu. Benar nggak? Pandemi, iya pandemi benar. Spanish flu yang menginfeksi 500 juta penduduk bumi dan membunuh 100 juta jiwa. Kan? Yang mati aja udah dari tragedi Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu 40 juta jiwa. Terus setelah udah selesai perangnya, ada pandemi, matinya 100 juta. Total yang mati 140 juta. Sepi dah itu waktu itu planet mungkin. belum sepi sih, Mas. Udah ketemu miliaran ya. Karena kan udah ada masa baby boomer tahun ke abad 18 gitu. Nah, jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya perjuangan manusia menghadapi dua tragedi terbesar dalam tahun-tahun tersebut gitu. Dan Spanish flu itu dan Perang Dunia itu terjadi di masa itu gitu, di mana teknologi pada saat itu juga nggak maju-maju banget. Udah kesenjangan sosialnya tinggi, terus teknologinya nggak begitu maju, banyak alat-alat itu dipergunakan di pabrik-pabrik itu mempergunakan tenaga kerja manusia, dan tenaga kerja manusia dipergunakan seperti halnya mesin. Terus ada perang lagi, terus ada penyakitnya lagi. Pas dah penderitaannya deh. Dan setelah berselang beberapa tahun, akhirnya sebagai pelajaran bagi dunia, muncullah ide dari Pan American Union dan konfederasi antar Amerika, mulai dibentuk konferensi-konferensi untuk memperkuat doktrin Monroe dan pernyataan Simon B. Bolivar dengan memberikan gagasan bahwa negara bagian belahan barat merupakan subkelompok berbeda dalam sistem multinegara yang bagian lebih besar. Pada awal abad ke-19 ini memberikan sebagian besar dasar-dasar perkembangan organisasi internasional sejak Perang Dunia Pertama. Peradaban-peradaban yang kecil antara organisasi regional dan non-regional selama periode tersebut sangat signifikan dalam perjalanan organisasi internasional selanjutnya. Pada periode ini, pula dasar struktur dan prosedur organisasi dikembangkan pada periode ini. Juga perluasan konsepsi organisasi internasional untuk memasukkan entitas lain dari luar sistem negara Eropa telah dimulai. Pada periode ini, pembangunan lembaga internasional memiliki tujuan ganda, yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara yang terhadap masalah hubungan perdamaian di era ini untuk moderasi konflik di bidang politik dan militer, menjadi sangat kooperatif pada periode tersebut. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pun akhirnya pada tahun 1920 tercapai, dan Organisasi Perburuan Internasional tahun 1919 pada akhir Perang Dunia Pertama merupakan upaya pertama untuk menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam suatu organisasi umum. Jadi biar nggak banyak organisasi, toh tujuan juga sama gitu. Ingin mencapai kesejahteraan bersama, ingin mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Akhirnya dileburlah dalam LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Namun ternyata walaupun udah ada Liga Bangsa-Bangsanya gagal dong. Gagal lah. Kan baru pertama kali mau menyatu organisasi internasional ingin membuat suatu pemerintahan dunia dalam satu skup organisasi itu susah waktu itu, karena kan
pendidikan mungkin kurang, wawasan mungkin kurang, keegoismeannya yang tinggi, ya jadinya begitu. Dan rasa keakuan tinggi ini daripada setiap negara itu memecah atau meletuskan Perang Dunia II yang diletuskan oleh Jerman pada saat itu dan Jepang sebagai kelanjutannya, yang menganggap dirinya sebagai negara yang ya adik kuasa lah istilahnya. Dan Perang Dunia ini pecah dari tahun 1939 hingga 1945 dan telah memakan korban hingga 75 juta jiwa. Wow. Dari Perang Dunia I ketemu Spanish flu, ketemu Perang Dunia II lagi. Tadi udah 140 juta, terus ditambah 75 juta, berarti udah sekitar 215 juta yang tewas karena mati sakit dan mati perang. Dan sepertinya generasi manusia era mau masuk abad ke-20 ya. Kita anggap seperti itu, mau masuk ke abad 20 itu sangat digenjot habis lah dari segi mental dan fisiknya secara luar biasa. Yang mana diuji dari tragedi-tragedi besar seperti tadi. Dan bisa kita bayangkan kalau misalkan Perang Dunia Ketiga terjadi lagi dengan dimulai dengan Perang Dingin, mungkin udah nggak berbentuk dan mungkin planet bumi mungkin ya. Karena kan Perang Dunia itu mereka tuh mainnya udah antariksa gitu, udah main roket, terus udah tahu bom atom, bom atomnya dikembangkan lagi jadi bom nuklir, nggak tahu kan. Akhirnya bumi itu udah nggak berbentuk mungkin jadinya, dan itu menjadi jalan kiamat dari bagi umat manusia itu sendiri gitu. Ya belajar dari kisah kesalahan masa lalu ya. Yang selalu memberikan hikmah, manusia mulai belajar daripada berbagai peristiwa yang pernah kegilaan itu. Dan singkat cerita, tragedi besar di awal memasuki abad ke-20-an itu membuat bangsa-bangsa itu mulai belajar jika tidak bersatu, maka seluruh dunialah adalah korban daripada ketidaksatuan itu. Dan tahun 1945 didirikanlah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasanya kita PBB. Dengan 5 misinya yaitu menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dan dari hal tersebut, akhirnya dari misi-misi PBB ini memunculkan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, seperti ICAO, ILO, IFAD, UNESCO, IMF, ya mungkin teman-teman udah lebih tahu daripada saya gitu. Tugas-tugas di masing-masing organisasi ini yang gunanya ya sebagai perpanjangan tangan, mungkin sebagai suatu terobosan inovasi untuk melancarkan daripada misi-misi tadi. Dan lahirlah keadaan seperti sekarang gara-gara ada PBB dan berhasil menyatukan semua konsep pemikiran negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB. Nah, adapun untuk mengendalikan keseimbangan perekonomian, ya, kapitalisme yang masih susah dikendaliin, akhirnya muncul yang namanya General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Saya bacanya GATT aja ya. Yang merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Adapun kemudian GATT itu diganti menjadi WTO. Kenapa diganti ya? Karena GATT atau GATT itu dianggap kurang fokus lah terhadap pendistribusian barang dan kurang memperhatikan arus jasa pada tahun jasa. Sehingga pada tahun 1955 para anggota rezim tersebut menginginkan adanya perubahan dalam rezim tersebut. Sehingga pada Januari 1995 GATT itu resmi berubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang dihasilkan melalui negosiasi multilateral dalam
multilateral. Dan akhirnya selain WTO ya, adapun juga untuk melakukan kajian mendalam didirikan pula Forum Ekonomi Dunia atau lebih dikenal dengan World Economic Forum, yaitu suatu yayasan organisasi non-profit yang didirikan di Jenewa dan terkenal dengan pertemuan tahunannya di Davos, Swiss, yang mana selalu mempertemukan para pemimpin atas usaha dagang jasa dunia, pemimpin politik seluruh dunia, cendekiawan, dan wartawan terpilih bagi mendiskusikan persoalan penting yang dihadapi dunia termasuk kesehatan dan anggota yang terkait. Forum ini juga menyelenggarakan Annual Meeting of New Champions di Cina dan beberapa sesi pertemuan wilayah setiap tahunnya. Organisasi ini didirikan pada tahun 1971 oleh Klaus M. Schwab, seorang profesor bisnis di Swiss. Jadi dari sekian organisasi-organisasi internasional ini akhirnya menciptakan daripada kenyamanan hidup ya. Karena akhirnya negara itu sadar bahwa mereka tuh harus saling membutuhkan, mereka tuh hidup itu saling mengisi, saling mengingatkan. Jadi karena begitulah kehidupan manusia. Dan negara itu harusnya bertingkah seperti manusia yang sudah seharusnya serasi dan selaras dalam perjalanannya. Jadi perhiasan-perhiasan gelap, ya, yang perang, penyakit, dan segala macam yang akhirnya membinasakan manusia itu harusnya dijadikan sebuah pengalaman dan siap dijadikan pelajaran. Dan kita harus siap bekerjasama untuk kemajuan peradaban ini. Ada yang sudah ada dengan susah payahnya telah dipertahankan dan diwujudkan oleh pendahulu-pendahulu kita itu. Berkat peran kepaduan manusia lewat organisasi internasional yang udah ada dan bahkan mungkin mau dibuat lagi, yang tujuannya harusnya baik demi peradaban ini. Jadi manusia itu harus selalu eling lah istilahnya, bahwa mereka itu hidup harus menghormati hak asasi manusia lain, walaupun juga harus memperjuangkan hak asasi sendiri. Tapi ingat ada hak asasi orang lain yang harus dihormati. Jangan sekonyong-konyong kita akulah aku dan aku perlu memenuhi kebutuhanku. Jadi jangan egois lah istilah singkatnya. Dan akibat daripada kerjasama organisasi-organisasi ini dan terutama ya PBB ya yang memperjuangkan hak asasi manusia, sehingga tercapailah daripada kebutuhan manusia, yaitu penghargaan atas diri sendiri. Jadi menghargai diri, menghargai hidup orang itu sangat terjadilah pada masa setelah Perang Dunia dan setelah PBB terbentuk. Dan manusia masa kini dan masa yang akan datang memahami pentingnya kehidupan dan kebahagiaan ialah sebagai sebuah perdamaian dan keseimbangan. Kehakikian sebuah HAM adalah bernilai mutlak dan bernilai luas pada penerapannya. Sehingga kita yang saat ini dan manusia yang akan datang bisa merasakan kenyamanan hidup sebagai hasil perjuangan semua manusia terdahulu, sehingga berefek bahwa dirinya berani menunjukkan eksistensi diri tanpa perlu takut akan hukuman. Setiap malam tidur nyenyak tanpa takut akan serangan. Setelah ada organisasi-organisasi yang mengatur ini. Dan akhirnya manusia berhasil untuk berfokus memenuhi kebutuhan hidupnya yang terakhir, yaitu aktualisasi diri. Menunjukkan diri kepada dunia bahwa akulah manusia, aku dengan karyaku dan aku dengan segala kemampuan diriku dan kekuranganku. Kayaknya kan manusia itu diberikan hak untuk berkarya dengan bebas, tanpa takut nanti karyanya dipakai untuk jadiin perang lagi kan. Walaupun masih ada yang kayak gitu. Ya, membahas hal yang masih kayak gitu. Ini yang tadi mungkin saya perlu simpulkan dulu ya. Jadi dari semua cerita itu, dari yang zaman purba, ketemu zaman bercocok tanam, ketemu masa kekaisaran, ketemu masa gelap, masa terang atau pencerahan, ketemu zaman industri, revolusi industri, ketemu revolusi ketemu perang dunia itu.
kita menemukan bahwa sebenarnya manusia itu kebutuhannya itu terurut penemuannya, di mana kita itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan ini, dasar ini yang harus kita penuhi. Kebutuhan, keinginan itu ada di sini semua. Bahwa kita pasti butuh dan ingin serta perlu akan kebutuhan fisiologis, pasti perlu juga ingin rasa aman, perlu akan kejiwaan atau sosial kita yang nyaman, perlu penghargaan, dan perlu juga memberikan aktualisasi akan diri sendiri ke hadapan publik. Inilah kebutuhan manusia. Inilah yang ingin selalu dipenuhi oleh manusia. Oke, kita bahas ke now and future. Sekarang dan masa depan. Ini gambaran kehidupan kita yang sekarang ya. Di mana dunia itu akibat kita itu kayak kurang bersahabat. Dunia akibat manusia kurang bersahabat. Padahal sebenarnya manusia pun tanpa dunia. Dunia tanpa manusia itu juga gak akan kenapa-napa. Jadi biang keroknya kita dong. Iya nggak? Nih. Dan harapan kita tuh selalu mencapai ini. Kehidupan yang seimbang seperti ini. Di mana kita tuh tidak merusak lingkungan. Kehidupan kita juga damai. Kehidupan kita tentram. Dan mencapai semua hal yang kita inginkan lah di masa depan. Yang belum kita temukan bisa tercapai di satu saat nanti. Mungkin saya akan bercerita sekarang. Dari data ya, bukan cerita dongeng. Ini ceritanya dari data. Bahwa fondasi kebutuhan manusia yang tadi itu, yang fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi sudah terdefinisi dengan kuatnya. Tapi nyatanya kehidupan kita tuh masih jauh dari kondisi yang utopis. Ini yang kita yang sekarang gitu. Kita masih jauh dari kondisi utopis. Masih belum ada kesetaraan di dunia ini. Jumlah penduduk dunia ya saat ini tahun 2021 diperkirakan mencapai 7,85 miliar jiwa. Kalau angka yang detailnya 7, 8, 5, 4, 9, 6, 5, 7, 3, 2 jiwa. Banyak itu belakangnya. Terus akan tetapi sebanyak 2,4 miliarnya, ini menurut data FAO dari PBB, itu kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Kekerasan dan pelecehan baik terhadap anak-anak dan wanita masih marak terjadi. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sepertiga perempuan dunia itu atau sekitar 736 juta dari mereka pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Bahkan perang aja masih terjadi sampai saat ini. Tuh di Timur Tengah akhirnya Taliban menang. Kan gara-gara perang juga. Mereka ingin revolusi gitu. Bahkan mungkin di daerah-daerah lain ya di Timur Tengah atau bahkan juga di Afrika mungkin masih berlanjut. Saya belum ikut dengan arus beritanya. Dan ini menjadi sebuah ironi lagi ya. Kita sudah dengan organisasi internasional yang ada, harapan organisasi internasional seperti PBB lah yang paling gede ya, yang mengatur atau mengcover dunia menjadi sebuah pemerintahan supranasional itu nyatanya tidak sanggup juga menghentikan yang namanya perangan di dunia ini. Dan bahkan juga kapitalisme itu walaupun sudah ada WTO, sudah ada forum ekonomi internasional itu udah ada, tetap aja susah untuk diatur gitu. Mereka yang punya modal tetap aja memeras yang rakyat kecil yang jadi buruh. Dan bahkan isu yang lebih membahayakan lagi daripada peradaban manusia itu global warming, itu seakan-akan manusia itu mau tutup telinga aja lah. Apalagi pandemi sekarang. Siapa mau susah ngurusin global warming mungkin akhirnya. Karena semuanya kondisi keuangan juga lagi susah gitu. Akhirnya manusia itu belum bisa itu mencapai keadaan utopis yang diangan-angankan manusia dari dulu hingga sekarang. Padahal manusia itu selalu mendambakan kehidupan yang tidak ada kelaparan, tidak ada kekerasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketidakpastian, tidak ada kecemasan, tidak ada hambatan, semua keinginan tercapai, nah bahkan juga menginginkan keabadian, bukan?
siapa sih manusia yang nggak takut mati? Dan mungkin beberapa di antara kita juga ingin terus hidup, biar bisa apa? Mungkin kalau saya sih biar bisa melihat anak cucu saya nanti, bisa saya monitoring mereka terus, keinginannya seperti itu. Dan keadaan utopis yang diharapkan manusia bisa tercapai dengan mengkombinasikan sebuah hukum ya, dan teknologi. Teknologi tanpa ada aturannya nggak mungkin bisa seimbang dalam keadaan kehidupan manusia. Manusia itu nggak akan siap tanpa adanya hukum jika menggunakan teknologi. Jadi seperti dasarnya yang tadi saya sampaikan bahwa hukum itu sebagai pengatur kehidupan yang memberikan batasan gerak manusia ya, dalam menggunakan apapun alatnya, entah di teknologi dan apapun itu. Jadi kalau bicara hukum, pastinya kita akan terkias pemerintah sebagai penguasa yang sah, pembuat, pelaksana, pengantin daripada aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kembali ya, ius constitutum, pemerintah suatu negara itu harusnya menyesuaikan daripada tujuan negara itu sendiri dan menciptakan daripada yang namanya hukum diciptakan. Jadi prinsip negara itu menjadi landasan perberlakuan hukum yang ada. Begitupun juga dengan negara yang akhirnya memerlukan negara lain, karena kebutuhan negara tak bisa dipenuhi sendiri, negara pun mulai membentuk atau mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan terjadilah hubungan internasional. Terus dikerahkan dalam menjadi sebuah bentuk kelompok, terjadilah organisasi internasional. Dan mengadakan perjanjian bilateral, multilateral, dan selainnya. Sehingga organisasi itu menjadi sebuah perkumpulan baru yang mengaktifkan atau membuat adanya ius constitutum baru dan mempengaruhi dari ius constitutum yang ada dalam negaranya sendiri. Dan teknologi juga akhirnya kebutuhan manusia, dan dengan teknologi kebutuhan manusia itu bisa teratasi, akan tapi sepertinya manusia yang sekarang masih belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang belum bisa makan, belum aman lah rasa hidup ini gitu. Dan bahkan belum bisa abadi kehidupan ini gitu. Jadi sepertinya yang bisa kita lakukan adalah di masa depan ya, kita harus menciptakan hukum yang buat ius constituendum atau hukum yang diciptakan dan dikombinasikan dengan teknologi. Jadi mari kita melangkah ke masa depan. Ya, walaupun belum kejadian sih. Ini saya berbicara dari data ya, dari apa yang diobrolin oleh orang-orang kapitalisme dunia. Walaupun juga nyontek di internet. Jadi World Economic Forum sudah membuat skenario besar untuk meriset kehidupan manusia berkat momentum pandemi COVID-19 melalui The Great Reset yang telah diperbincangkan mulai Juni 2020 lalu. Ini juga organisasi sama yang menggagas konsep revolusi industri 4.0 yang berisi orang-orang dan perusahaan paling berpengaruh dalam menggerakkan perekonomian dunia. Itu lebih sederhananya para kapitalis dunia yang menjalankan roda peradaban dunia ini. Walaupun sekedar asumsi, namun setuju atau tidak, ya kita harus membenarkan rahasia umum ini. Gitu. Bahwa peradaban kita itu akan selalu ditentukan oleh pemimpin-pemimpin negara adik kuasa dan kapitalis dunia yang sudah berencana mereset banyak sektor di dunia. Gitu. Mulai dari ekonomi, sosial, geopolitik, lingkungan, teknologi, bisnis, industri, yang terakhir adalah individual riset. Diri kita sendiri akan jadi riset. Sehingga diaturlah ulang bagaimana peradaban ini harus cepat beradaptasi dengan teknologi yang lebih ramah dengan alam. Karena yang menjadi ancaman lebih parah daripada pandemi saat ini, yaitu global warming yang akan mengubah iklim dunia secara masif hanya dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem kapitalisme ya yang bersentris terhadap sisi kemanusiaan. Berpusat pada sisi kemanusiaan, bukan hanya menguntungkan para pemegang kekuasaan saja, yang akhirnya menghancurkan masa depan generasi anak cucu kita kelak. Masa depan pangan dunia yang lebih efisien melalui bioteknologi menggunakan mengantisipasi gagal panen karena kondisi iklim yang semakin tidak bersahabat ini, sistem perekonomian yang lebih transparan melalui teknologi blockchain ya, yang merupakan sistem penyimpanan data digital berisi catatan yang terhubung melalui kriptografi ya. Kalau kriptografi itu adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memerlukan fitur enkripsi data. Dengan sistem ini ya mungkin akan mengurangi sistem pemerintahan yang korup. Karena kan udah pakai teknologi semua gitu. Makanya kan ada banyak itu research daripada
penulis-penulis di Indonesia itu yang menggalakkan e-government yang dimana intinya adalah mendigitalisasi daripada pelayanan pemerintah gitu, biar nggak ada korupsi lagi. Jadi dengan sistem ini ya mungkin mengurangi sistem pemerintahan korup karena kan memunculkan blockchain government. Dengan keterbukaannya, sistem ini harapannya kan peraturan baru di dunia digital agar semua penduduk pastinya akan bisa dilakukan lah, karena kan dengan digital ID ya, apalagi kita juga udah ektp sekarang, database kita itu sudah tersimpan di pencatatan dinas catatan sipil mungkin namanya, dinas pendudukan lah pokoknya itu, yang dimana ya nama kita, di mana kita berasal, kita lahirnya kapan, keluarga kita siapa aja, kan udah ada di ektp kita, terintegrasi semua. Jadi kalau misalkan ini bisa dilakukan, apalagi di era industri seperti sekarang yang 4.0 dan menuju 5.0, dan sehingga sebenarnya siapapun ya yang bermanuver di dunia maya atau media digital itu kan nggak lagi anonim sebenarnya. Bisa misalkan nih kita mau bikin Facebook, foto KTP dulu kan, sekarang itu kan kartu penduduk anak pun juga udah ada gitu. Kartu penduduk anak itu juga udah ada, dan setiap orang itu pasti punya nick. Why not kita beranjak ke sana gitu, seperti kartu SIM kan, kartu nomor 08 dan sekian-sekiannya itu kan udah kayak gitu, dia pakai nick kita dimasukin, terus kita cuma bisa pakai 3 nomor aja tuh. Kalau mau pakai nomor baru ya dihapus dulu ininya, ya tujuannya biar kita tetap terpantau lah ya, terpantau kegiatan kita gitu, kegiatan kita nelpon siapa kayak gitu, biar gampang lah diusut kalau ada sesuatu. Jadi sebenarnya di Facebook atau IG atau bisa kayak gitu, seharusnya kita mungkin foto KTP dulu, terus kita masukin nick segala macam. Why not? Walaupun sebenarnya akhirnya kita juga bisa mungkin bocor datanya, tapi kita pikir bisa lah dulu. Karena kan kejahatan di dunia cyber, dunia media sosial itu kan banyak juga yang nggak termonitoring. Nah, harapannya ya dengan ini, dengan digitalisasi pemerintah, ya dengan sistem blockchain government, akhirnya terciptalah yang namanya keterbukaan, dan sehingga bantuan itu nggak salah sasaran. Bener nggak? Mungkin aja kan suatu saat nanti kita baru upload nick, foto rumah kita juga kelihatan. Walaupun itu sebenarnya juga melanggar hak privasi sih. Tapi bersatulah untuk mencapai perdamaian itu, why not? Oke, lanjut. Dengan digital ID, ya seperti tadi, udah penyaluran bantuan kepada setiap rakyat bisa termonitoring dengan baik, khususnya sistem digital ekonomi, dan selanjutnya dapat digunakan untuk hidup di seluruh dunia. Jadi kartu KTP kita mungkin sudah bisa jadi dompet pada suatu saat nanti gitu, atau nick kita itu udah bisa jadi suatu dompet gitu. Kita masukin nick di suatu sistem, uang Anda itu sekian di bank, mau pakai banknya mana? Oh, bayar pakai bank ini aja, kan bisa kayak gitu. Lalu peraturan-peraturan baru bagi korporasi dunia mengenai industrialisasi yang tidak menyengsarakan kehidupan sosial, menghancurkan iklim dunia dengan energi-energi terbarukan. Begitu pula dengan pemerataan pendidikan bagi warga dunia dengan teknologi informasi yang cepat di era 5G seperti saat ini. 5G loh, persekannya itu bisa giga mainannya, bukan megabyte lagi, udah ratusan megabyte atau bahkan giga per second gitu. Dalam sedetiknya udah giga mainannya. Jadi situasi pandemi saat ini itu sebagai titik balik umat manusia untuk meriset ulang ke kebobrokan sistem pemerintahan baik yang nasional maupun internasional, serta kapitalisme yang sudah merusak dunia kita selama ratusan tahun ini, ratusan tahun terakhir, demi menyongsong kehidupan yang lebih humanis dan berpihak pada alam. Yang harapannya akan kita rasakan dampaknya mungkin pada beberapa puluh tahun lagi, ya 2050 mendatang lah, jika manusia sepakat duduk untuk satu tujuan,
yang sama, yaitu peradaban manusia yang lebih baik. Perpecahan sudah menjadi sebuah perhiasan kehidupan manusia yang menjadi tabiat dasar diri manusia dari masa lalu. Hingga sekarang ketika kondisi mereka dalam keadaan baik, sehingga manusia terlena terhadap ratusan tahun terakhir hanya peduli terhadap egonya masing-masing. Pura-pura tidak mendengar bahwa bumi ini terus menangis dan sebentar lagi hampir murka gara-gara global warming. Jadi untuk saat ini kita anggap saja skenario global warming yang akan mengancam musnahnya peradaban manusia ini berhasil jadi titik balik untuk menyatukan umat manusia yang mirip dengan skenario pasca Perang Dunia pertama. Maka mungkin harapan kehidupan manusia masih punya harapan dan tidak berakhir dengan keadaan distopia atau tidak bahagia karena proses seleksi alam yang bisa mereset teknologi kita kembali ke zaman batu dan busur kayu lagi. Bayangkan kalau kita nggak bersatu untuk menyelesaikan masalah global warming ini, ya kita bakal diproses oleh seleksi alam gitu. Dan teknologi yang udah ada saat ini akan sia-sia, hancur lagi. Dan kan belum tentu yang pintar-pintar itu bakal selamat. Kalau yang pintar-pintar selamat, oke lah. Kalau yang selamat tuh kayak saya yang bodoh. Ya nggak bisa lah. Kembali ke zaman batu dan zaman berburu lagi, cari mamut mungkin. Jadi intinya kita harus sepakat itu. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak ada lagi perpecahan, lagi tidak ada yang menganggap agama A, agama B, agama C itu lebih baik, dan kita harus satu, jadi satu. Namun ironi muncul pada kehidupan manusia yang sudah mengikrarkan diri bersatu dengan siap mengesampingkan perbedaan yang ada dalam dirinya. Ironi muncul lagi. Saya cerita dulu kok bisa kayak gitu. Pemerintahan yang saya tadi ucapkan masalah digitalisasi government atau e-government itu kan bisa aja dijalankan oleh artificial intelligence. Yang jadinya artificial intelligence ini dipercayakan oleh manusia untuk menjadi pemerintah itu sendiri. Jadinya AI government system yang sistemnya sudah bersihkan hukum baik dari pembuatannya udah diisi ya. Pembuatannya, pelaksanaannya, pengadilannya dijalankan oleh AI. Kenapa AI? Karena AI itu nggak punya perasaan, nggak punya ambisi, nggak punya kepentingan. Jadinya AI itu kan nggak kayak manusia gitu, cuma bisanya apa yang ada di sistemnya, jadi dia mikir kayak gitu doang. Dan akhirnya manusia kan untuk mencapai sebuah keterbukaan dari keadilan akan memilih itu pada akhirnya, di mana AI kita pun juga sudah mumpuni mungkin pada suatu saat nanti ratusan tahun kemudian, yang mana isinya adalah berisikan hukum baik dari berisikan prinsip-prinsip dasar berdasarkan kemanusiaan dan hak asasi. Adapun prinsip-prinsip yang ada di AI ini pun berpegang teguh pada prinsip alam semesta kita ini, yaitu hukum alam yang terbukti telah teruji dan berjalan harmonis bahkan selama jutaan tahun terakhir, yang mempertegas pesan bahwa tanpa hadirnya manusia, yang seperti saya sampaikan tadi, bumi ini akan tetap baik-baik saja. Gitu. Dan itulah perbedaan sistem antara buatan manusia dan Tuhan, antara fana dan sang keabadian. Karena sejarah panjang membuktikan manusia itu nggak pernah berhasil mengelola dunia ini sebagai pemegang peradaban dunia, bahkan selalu berakhir dengan saling menghancurkan satu sama lain meski telah menjalani berbagai sistem mulai dari kekaisaran, sosialisme, federalisme, bahkan demokrasi. Selama ke kehendak bebas manusia masih abstrak dengan ego dan keinginan menjadi pusat kendalinya yang selalu dipenuhi oleh kontrol ultilateralisme yang berguna, berfaedah dan menguntungkan. Jadi pikirannya apa sih yang menguntungkan, itu aja yang kita lakukan. Apa sih yang berfaedah, apa sih yang berguna, apa sih gunanya itu untuk saya, selalu berpikir kayak gitu, susah. Jadinya supremasi kekuasaan maupun dinasti politik itu menjadi momok dia. Kenapa akhirnya manusia itu milih ya udah pakai AI aja lah. Oh, dia itu robot kan. Nanti kita aman. Mati AI-nya belum, karena dijahatin sama orang kan, itu bukan melanggar hak asasi manusia. Ataupun
AI-nya juga bakal memberikan hukuman pada kita kan sesuai dengan aturan yang kita masukin ke sana juga. Itu kan nggak melanggar hak asasi lagi. Jadi nggak ada timbang-timbangan yang terlalu dramatis lah kalau udah pakai robot. Namun ya akhirnya masa depan yang utopis ini menjadikan pemerintah sebagai dengan sistem AI itu kan jauh lebih baik digunakan. Karena tidak memiliki motivasi seperti yang saya tidak terdistraksi kepentingan pribadi ataupun golongan. Tidak punya ego, tidak punya batasan daya pikir, dan tidak mudah lelah, tidak mudah manja seperti pemerintahan kita. Terakhir, selalu mampu adil karena tidak memiliki keberpihakan terhadap apapun. Akan tetapi ketika manusia menyatakan dirinya untuk tunduk akan kesepakatan untuk bersatu, hal itu pun mulai sebuah hadiah yang mengerikan. Karena udah AI aja, semua manusia setuju lagi. Kita lihat apa yang terjadi beberapa ratus tahun lagi. Ketika sudah tiba di masa depan, akibat sepakatnya manusia mendirikan sebuah pemerintahan yang bukan lagi nasional ataupun supranasional dan berhasil membentuk pemerintahan AI, sehingga tak ada lagi manusia yang berani dan tidak mengekang ego dan tidak tindakan bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Dan nyatanya kemajuan iptek pun akan semakin cepat kan jadinya. Karena yang penting udah ikut aturan, orang mau mengembangkan iptek kan boleh-boleh aja. Karena tak ada hambatan kriminalisasi hukum ya dalam pembuatan iptek karena udah proses pengerjaannya itu enggak kamu buat TV udah ada izinnya belum? Dia nggak ada ngomong itu lagi. Nggak ada kayak dulu kejadian tahun 2000 berapa itu ya. Ada anak kecil Indonesia tuh buat TV sendiri bisa akhirnya dia kena hukuman penjara. Kasian banget. Seandainya itu dibiarin, mungkin Indonesia udah punya TV sendiri, punya TV Android LED sendiri mungkin. Udahlah ngomongin masa lalu. Oke lanjut. Adapun ya energi sudah berpusat pada energi ramah lingkungan. Sudah beberapa ratus tahun kemudian. Yang terbarukan seperti fusi nuklirnya Iron Man. Yang tanpa batas, yang menjadi pusat sumber energi dunia bukan lagi digunakan sekedar menjadi senjata tempur ya, senjata nuklirnya. Tapi udah dijadikan energi tanpa batas. Akhirnya karena tanpa batasnya energi ini, energinya menjadi gratis kan gitu. Sehingga mempengaruhi apapun yang diperlukan manusia, ini pun menjadi hampir gratis pula. Ya. Apalagi bumi pada masa ini juga telah dikendalikan oleh AI, kan? Robotik yang secara otomatis menyediakan atau memproduksi hampir seluruh kebutuhan dasar umat manusia. Jadi manusia itu nggak kerja lagi gitu akhirnya. Mulai dari makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan hiburan itu udah disediain sama AI. Kemudian semua mudah didapatkan manusia mulai tidak memiliki pikiran untuk berbuat jahat karena udah tertulis semuanya. Setiap manusia bahkan tidak lagi bekerja berkat bantuan teknologi sehingga keseluruhan keinginannya pun dilayani oleh teknologi itu. AI yang berbasis kuantum komputer yang maha canggih yang melakukan komputasi dengan memanfaatkan fenomena pada fisika yang disebut superposition dan keterkaitan kuantum yang berdampak pada proses perhitungan yang lebih baik cepat dibandingkan komputer biasa sehingga dapat menjalankan seluruh sistem di dunia ini mulai dari perekonomian, transportasi, kebutuhan sosial maupun industri tanpa adanya error lagi. Ini adalah di masa di mana manusia seluruhnya menjadi setara sehingga fokus mengejar setiap mimpi dan fantasi masing-masing. AI ini pun juga menyimpan seluruh database umat manusia dan dan setiap benda yang ada di bumi yang dapat terkoneksi dengan alam pikiran manusia berkat penanaman chip kecerdasan buatan di otak manusia itu sendiri. AI mampu memahami semua kegundahan dan perasaan umat manusia dengan segera menyediakan solusinya bagi umat manusia secara instan. Sehingga manusia tidak lagi merasakan kesusahan dan penderitaan lagi. Adapun pengobatan saat itu pun sudah semakin maju dengan kemampuan rekayasa genetika yang membuat manusia tidak satupun yang terlahir cacat. Bahkan wanita kini pun melahirkan meski tidak hamil dulu. Bayinya, fertilisasinya itu ditabung. Dan sekarang udah ada lewat bayi tabung. Pasti udah tahu lah teman-teman. Dan bahkan ya fertilisasi tanpa membutuhkan sel telur mungkin atau tanpa membutuhkan sel sperma, yang penting ada salah satunya, itu yang penting ada juga gennya, jadi manusia juga, jadi bayi juga, namanya mungkin kalau nggak salah cloning kalau nggak salah. Jadi
Dengan kemajuan teknologi baik itu terutama yang di medis ya, akhirnya penyakit itu nggak minim yang nggak bisa disembuhkan, bahkan nggak ada mungkin pada saat itu. Dan akibat rekayasa genetika, modifikasi genetika yang bisa menghentikan perkembangan penyakit manusia bahkan sebelum dirinya lahir. Bahkan modifikasi genetika fisik mulai dari wajah, kelamin, dan lainnya menyesuaikan dengan apa yang didapatkan manusia lainnya, mendapatkan eksistensi diri dengan sangat layak di mata masyarakat. Jadi penyamaan itu atau pengisian keinginan itu mulai dari bentuk tubuh segala macam itu bisa dibuatlah di masa depan karena semuanya terintegrasi dengan AI dan semuanya pun teknologi juga udah maju. Dan akhirnya dengan kemampuan ini, teknologi pun akhirnya menciptakan teknologi regenerasi sel yang mampu ikut andil dalam kehidupan manusia sehingga dirinya tak bisa tua, tak bisa berpenampilan, tidak bisa mati karena berpindah dengan keadaan usia yang diinginkan. Dan maka mencapai keabadian karena sudah mati ya. Udah obatnya terus ada, mau mati nggak jadi mati, mau mati nggak jadi mati, hidup lagi. Ya. Dan akhirnya kehidupan dan kematian itu beberapa ratus tahun kemudian ini hanyalah sebuah opsi bagi manusia. Mau mati nggak, mau hidup nggak, ntar mati bisa hidup lagi, ya kan? Ya dalam dunia utopia ini, ya, kita sudah ada di dunia utopia yang seperti yang kita inginkan di masa itu. Manusia itu sudah lagi mengejar mimpi dan sensasi yang belum mereka rasakan dengan teknologi neuroscience. Semua sensasi yang mereka inginkan mudah dapatkan. Dan bahkan dengan mengkonsumsi semacam zat yang akan membuat mereka merasakan sensasi tanpa proses yang panjang, seperti sensasi kesuksesan, sensasi jatuh cinta, menjadi raja, berhubungan intim dengan orang yang kamu dambakan. Bahkan dengan kecanggihan teknologi pun manusia juga bisa membuat replika daripada sebuah kehidupan secara ulang. Akan menjadikan dirinya sebagai pencipta dari kehidupan dalam semesta ciptaannya dan menjadikan dirinya awatara mungkin di kehidupan itu. Dan dia itu kayak main game jadinya, kemampuan AI kan bisa jadinya dia membuat manusia itu seperti bermain game dalam kehidupan itu. Ya, seperti game-game live action 3D yang ada saat inilah. Jadi semua sensasi yang sejauh batasan adalah imajinasi manusia itu sendiri, akhirnya manusia sesungguhnya telah memenuhi semua keinginannya, kebutuhannya, dan keperluannya di era ini. Oleh sebab itu, sehingga mirip dengan konsep surga yang mana kita tidak lagi diatur oleh sebuah keterbatasan. Kemajuan teknologi pun juga membantu manusia untuk memiliki kemampuan memecah atom dan akhirnya mampu membuat materi-materi baru. Sehingga bisa menciptakan segala yang dia inginkan sesuai dengan imajinasinya sendiri. Oleh karena itu, mampu membuat materi-materi baru, manusia pun bisa membuat hukum fisiknya sendiri. Sehingga hal ini membuat manusia tidak lagi terikat hukum-hukum fisik, namun hanya terikat oleh hukum yang dibuatnya sendiri. Bahkan akhirnya sanggup menulis ulang takdir baru kehidupan dan menjadikan manusia bagaikan Tuhan. Udah. Jadi balik lagi, akan tetapi benarkah manusia mencapai kebahagiaan yang dalam menemukan arti hidup ketika mereka hidup dalam keadaan yang tanpa celah seperti itu, ketika mereka tidak tahu lagi apa yang mereka inginkan di saat dengan mudahnya semua keinginan itu terpenuhi. Jadinya apa ya? Saya jelaskan dulu, teknologi itu memang awalnya diciptakan untuk mempermudah hidup dan efisiensi dengan cara mempercepat atau menghentikan sebuah proses. Akan tetapi, semua proses itu akhirnya diambil oleh teknologi dan tidak ada lagi yang tersisa oleh manusia. Dan kita sedang menuju itu sekarang lucunya. Semuanya diambil oleh teknologi dan manusia itu nggak disisain. Akhirnya apa sih yang lebih mengerikan lagi dibanding manusia yang selalu mendapatkan apapun yang terbesit dalam pikirannya dengan begitu mudahnya dibanding dengan manusia yang mendapatkan sesuatu dengan penuh proses yang menyakitkan. Ketika bahkan tidak tahu lagi apa yang mereka inginkan karena dengan mudahnya keinginan itu terpenuhi dengan hingga segalanya tidak lagi memiliki sebuah value atau nilai. Karena nilai itu bisa muncul karena sebuah proses. Semakin sulitnya proses, maka semakin tingginya value. Semakin terbatasnya sebuah hal, maka semakin berharga pula hal itu. Bahkan mungkin mereka yang tidak lagi mengerti
harapan di kondisi yang tanpa celah itu, mereka tuh nggak akan bakal ngerti apa itu value, apa itu nilai, dan apa itu keinginan. Karena semua yang mereka mau gampang tercapai. Dan akhirnya mereka tidak mengerti yang namanya harapan pada kondisi seperti itu. Semua terukur, semua teratur, tidak ada spontanitas, tidak ada kejutan, tidak ada sebuah rasa takut. Dan ketika semua keinginan harapan tidak ada lagi, maka tersisa adalah sebuah kekosongan belaka yang justru lebih menyakitkan daripada sebuah proses panjang yang akhirnya membuat manusia itu memiliki sebuah harapan karena sebuah proses dan harapan yang dari hal yang ia inginkan. Karena pada dasarnya itulah yang membuat manusia tetap hidup, yaitu proses yang akhirnya menemukan sebuah nilai. Kondisi ini mungkin akhirnya membuat mereka yang hidup di masa depan nanti ya, ini dengan manusia yang ada di sekarang. Karena masalah manusia yang masa lalu itu penuh harapan, penuh emosi, dan manusia yang di masa depan itu sudah mencapai tahap yang namanya sempurna. Bagi yang kita tahu saat ini, kita melihat mereka itu sempurna, tapi bagi mereka, ya terserah mereka lah, nanti kita belum hidup di masa itu. Jadi kesimpulannya ya, manusia adalah kamu yang saat ini. Manusia adalah kita yang saat ini. Jadi lewat pelajaran organisasi internasional ini, di mana kehidupan kita yang mungkin suatu saat nanti itu akan diatur oleh satu pemerintahan saja, karena kita sudah berikrar akan mau bersatu, mengatasi sebuah hal, rupanya gimana ya? Setelah perjalanan ini kita tuh kayak ngerasa serba salah ya. Mau mencapai keadaan utopis, tetapi keadaan utopis yang kita harapkan seperti sekarang ini sebenarnya juga berimplikasi negatif di masa depan. Semua sudah sesuai keinginan, bahkan kesempurnaan bukan lagi jadi masalah berat. Tapi di sini kita belajar bahwa sesungguhnya menghidupkan manusia itu adalah sebuah value, bukan pemenuhan kebutuhan hidup saja, sebab akibat daripada yang diperbuat, apa yang terjadi dan bagaimana kita belajar dari itu adalah esensi sebuah proses yang menghasilkan nilai bagi kemanusiaan pada manusia, membuat semuanya mudah sampai baru terbesit saja dan menjadi kenyataan, itu akan menghilangkan kemanusiaan daripada manusia itu sendiri. Merampas nilai kemanusiaan dengan alasan ingin hidup lebih sempurna bukan membuat manusia semakin sempurna, namun justru makin membuat manusia itu jadi cacat karena rusaknya pemikiran manusia akan esensi sebuah kebahagiaan yang didapat dari sebuah proses. Manusia masa depan perlu bekerja dan memasaknya, namun mereka yang hidup di masa sekarang untuk makan. Jadi di masa sekarang orang manusia itu perlu bekerja, beli beras dulu, baru dimasak berasnya, baru bisa makan. Terus manusia masa depan, ting, makan, langsung datang makanannya, kan nggak enak. Mungkin apapun yang terjadi di manusia sekarang itu nggak dirasain di masa depan ya, yang akan datang. Tapi masa yang akan datang karena proses yang sudah kita bentuk setelah kita ingin mencapai utopia itu, malah menghilangkan esensi apa yang disebut dengan manusia. Jadi sepertinya inilah yang harus kita pikirkan sebagai halnya kita adalah seorang manusia terhadap gejolak rezimisasi pemerintahan baik nasional, regional, dan dunia. Karena lakukanlah sebuah langkah politik yang mampu menyeimbangkan keseluruhan nilai hidup, bukan menghilangkan esensi kemanusiaan dari diri manusia itu sendiri. Jadi ya merampas nilai kemanusiaan di masa yang akan datang, bukankah itu adalah sebuah hal yang sangat berdosa? Jadi apa artinya kita yang akan mati dan di masa depan yang akan akhirnya juga mati karena mereka bukan manusia lagi pada saat itu. Jadi saran ini merupakan sumbangsi dari jiwa saya ya, dan jiwa orang-orang di luar sana mungkin yang takut akan kematian daripada kami dan anak cucu kami, di mana sudah dibunuh sebelum anak cucu kami lahir. Karena konsep utopia manusia yang begitu
luasnya, begitu tingginya, menginginkan sebuah kebahagiaan, kesempurnaan hingga ingin menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi apa itu utopia? Apa kondisi utopis itu? Jadi menurut jawaban saya ya pribadi, keadaan utopis merupakan sebuah keadaan sempurna di mana sesungguhnya ketidaksempurnaan manusialah yang membuat diri manusia itu sempurna. Jadi inilah kesimpulan saya bahwa ketidaksempurnaan yang menyempurnakan diri kita. Dan inilah the utopia paradox. Baik, sekian rasanya saya dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Terima kasih.